Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Nurliza Zuhra, SPD MPD, yang telah mempercayai saya untuk membuat sebuah video presentasi yang berjudul Metabolisme Makan pada Anak Usia Dini. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai tentang pengertian metabolisme. Apa sih metabolisme? Metabolisme adalah serangkaian proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup untuk mengubah makanan yang dikonsumsi menjadi energi serta zat-zat yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi-fungsi vitalnya. Proses ini juga berlangsung di setiap sel tubuh dan sangat penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, serta mempertahankan fungsi tubuh secara keseluruhan. Metabolisme terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada katabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan zat makanan seperti karbohidrat, lemak, dan protein menjadi energi. Yang kedua ada anabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan zat-zat baru seperti sel dan jaringan dari bahan-bahan hasil katabolisme, yaitu dari hasil lemak, protein, dan juga karbohidrat. Jadi pada anak-anak, metabolisme ini berlangsung lebih cepat karena tubuh mereka sedang berada dalam tahap masa pertumbuhan yang memerlukan banyak energi dan zat pembangun. Yang kedua, saya akan membahas mengenai metabolisme pada anak usia dini. Metabolisme pada anak adalah proses biologis yang berlangsung dalam tubuh anak untuk mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi serta komponen penting bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Proses ini sangat vital karena tubuh anak sedang berada dalam tahap pertumbuhan. Adapun ciri khas metabolisme pada anak, yang pertama ada laju metabolisme tinggi. Anak-anak memiliki laju metabolisme yang lebih cepat karena sel tubuh berkembang dan membelah lebih aktif. Organ-organ tubuh sedang dalam tahap pematangan. Aktivitas fisik anak umumnya tinggi, seperti anak tersebut banyak bergerak, bermain, dan belajar. Yang kedua, ada kebutuhan gizi lebih spesifik. Anak membutuhkan nutrisi lengkap dan seimbang, termasuk karbohidrat sebagai sumber energi utama, protein untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, lemak sehat untuk perkembangan otak, vitamin dan mineral untuk menunjang fungsi metabolisme seperti vitamin B, kompleks, zat besi, dan kalsium. Yang ketiga, peran hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan berperan besar dalam metabolisme anak, mengatur proses pembentukan jaringan, kematangan organ, dan tinggi badan. Yang keempat, ada sensitivitas terhadap gangguan metabolik. Anak lebih rentan terhadap gangguan metabolisme seperti obesitas, kekurangan energi protein atau KEP, atau penyakit metabolik bawaan jika tidak mendapat apapun gizi yang baik. Adapun pentingnya metabolisme yang sehat pada anak. Yang pertama, dapat menunjang tumbuh kembang optimal seperti fisik dan kognitif. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, mencegah penyakit kronis sejak dini. Yang keempat, mendukung keseimbangan energi untuk aktivitas sehari-hari. C. Faktor yang memengaruhi metabolisme makan anak. Metabolisme anak dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang berperan penting dalam menentukan seberapa efisien tubuh anak mengubah makanan menjadi energi dan zat pembangun. Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang memengaruhi metabolisme makan pada anak. Yang pertama, ada faktor genetik. Faktor genetik sangat menentukan kecepatan metabolisme seorang, termasuk anak-anak. Anak yang berasal dari keluarga dengan riwayat metabolisme lambat atau gangguan metabolisme tertentu lebih berisiko mengalami kondisi serupa. Yang kedua, ada usia dan tahap pertumbuhan. Semakin muda usia anak, biasanya semakin tinggi laju metabolisme tubuhnya. Yang ketiga, ada jenis kelamin. Anak laki-laki umumnya memiliki massa otot yang lebih banyak dibandingkan anak perempuan, terutama ketika memasuki usia pra-remaja, sehingga metabolisme mereka lebih cepat bertumbuh. Yang keempat, ada aktivitas fisik. Anak-anak yang aktif bergerak, bermain, dan berolahraga secara rutin memiliki laju metabolisme yang lebih tinggi dibandingkan anak yang kurang bergerak. Aktivitas fisik
merangsang pertumbuhan kalori, dan meningkatkan efisiensi sistem metabolisme. Yang kelima, ada pola makan dan asupan gizi. Makanan yang dikonsumsi sangat memengaruhi metabolisme anak. Anak yang mengonsumsi makanan bergizi seimbang seperti karbohidrat kompleks, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral cenderung memiliki metabolisme yang lebih cepat atau yang lebih baik dibandingkan anak yang sering makan makanan olahan tinggi gula dan lemak jenuh. Yang keenam, kondisi kesehatan dan gangguan medis. Beberapa gangguan kesehatan seperti hipotiroidisme, sindrom metabolik, atau PKU dapat mengganggu proses metabolisme, infeksi kronis, dan gangguan pencernaan juga bisa memperlambat penyerapan nutrisi anak. Yang ketujuh, kualitas tidur. Tidur yang cukup dan berkualitas membantu mengatur hormon-hormon penting yang memengaruhi metabolisme, seperti insulin dan hormon pertumbuhan. Anak yang kurang tidur dapat mengalami gangguan metabolisme dan peningkatan resiko obesitas. Yang kedelapan, kondisi psikologis atau stres dan emosi. Stres atau tekanan emosional yang dialami anak, meskipun sering tidak terlihat, dapat memengaruhi hormon dan sistem saraf yang berhubungan dengan metabolisme anak. Yang mengalami stres kronis bisa mengalami gangguan makan atau metabolisme yang tidak stabil. D. Dampak gangguan metabolisme pada anak. Gangguan metabolisme pada anak terjadi ketika proses tubuh dalam mengubah makanan menjadi energi dan zat penting lainnya tidak berjalan dengan baik. Kondisi ini bisa disebabkan oleh faktor genetik, kekurangan nutrisi, penyakit, atau pola tidur yang tidak teratur. Berikut ini adalah beberapa dampak gangguan metabolisme pada anak. Yang pertama, pertumbuhan terhambat. Anak dengan gangguan metabolisme seringkali mengalami keterlambatan pertumbuhan fisik, seperti tinggi badan yang tidak sesuai usia, berat badan rendah, atau bahkan gagal tumbuh. Yang kedua, ada penurunan energi dan kelelahan. Metabolisme yang berjalan tidak normal mengakibatkan kurangnya energi sehingga anak-anak mudah lelah, lemas, kurang aktif, dan tidak bersemangat dalam beraktivitas atau belajar. Yang ketiga, gangguan fungsi otak dan konsentrasi. Nutrisi yang tidak dapat dimetabolisme dengan baik akan berdampak langsung pada perkembangan otak. Anak dapat mengalami gangguan kognitif, sulit fokus, lambat belajar, hingga keterlambatan bicara dan perkembangan mental. Yang keempat, ada resiko obesitas atau malnutrisi. Gangguan metabolisme bisa menyebabkan dua kondisi ekstrim. Yang pertama, obesitas jika metabolisme lambat atau pola makan tidak seimbang. Yang kedua, malnutrisi jika nutrisi tidak diserap dengan cukup. Yang kelima, gangguan sistem imun. Metabolisme yang terganggu dapat menurunkan daya tahan daya tahan tubuh anak, sehingga anak menjadi lebih rentan terhadap infeksi seperti flu, demam, atau diare yang berulang. Yang keenam, resiko penyakit kronis di masa depan. Gangguan metabolik pada masa kanak-kanak dapat meningkatkan resiko penyakit kronis saat dewasa, seperti diabetes tipe 2, hipertensi, penyakit jantung, gangguan liver seperti fatty liver. Yang ketujuh, gangguan emosional dan sosial. Anak yang mengalami gangguan metabolisme dan pertumbuhan seringkali menghadapi masalah psikosoial seperti rasa rendah hati, sulit bersosialisasi, atau bahkan depresi karena mereka berbeda dari teman-temannya. Peran gizi dan pola makan sehat. Gizi dan pola makan sehat memegang peranan penting dalam menjaga dan mengoptimalkan proses metabolisme anak. Selama masa pertumbuhan, tubuh anak membutuhkan nutrisi dalam jumlah dan komposisi yang tepat untuk menghasilkan energi, membentuk jaringan tubuh, dan menjaga fungsi organ agar berjalan normal. 1. Menunjang pertumbuhan dan perkembangan optimal. Asupan gizi yang cukup dan seimbang berperan langsung dalam membangun sel-sel tubuh, memperkuat tulang, otot, serta menunjang perkembangan otak dan sistem saraf. 2. Meningkatkan efisiensi metabolisme energi. Pola makan yang sehat membantu tubuh anak menggunakan energi dari makanan secara efisien. Karbohidrat kompleks, lemak sehat, dan protein menjadi bahan bakar utama yang dicerna dan dimetabolisme menjadi energi yang dibutuhkan untuk bermain, belajar, dan beraktivitas.
Yang ketiga, mendukung sistem imun tubuh. Gizi yang baik memperkuat sistem kekebalan tubuh. Vitamin dan mineral seperti vitamin E, vitamin A, vitamin C, zinc atau zinc dan selenium berperan dalam mendukung sistem imun dan membantu tubuh melawan infeksi. Anak yang bergizi baik cenderung tidak mudah sakit, sehingga metabolisme tubuhnya tidak terganggu oleh penyakit. Yang keempat, mencegah dan mengatasi gangguan metabolisme. Gizi yang seimbang mencegah berbagai gangguan metabolisme seperti obesitas, diabetes anak, dan kekurangan zat gizi mikro. Yang kelima, membantu pembentukan kebiasaan sehat sejak dini. Membiasakan anak mengonsumsi makanan sehat sejak kecil akan membentuk pola makan dan gaya hidup sehat hingga dewasa. Ini penting karena kebiasaan makan di masa kecil sangat berpengaruh terhadap resiko penyakit metabolik di masa depan. Yang keenam, menjaga keseimbangan hormon. Asupan nutrisi yang tepat membantu produksi dan kerja hormon-hormon penting dalam metabolisme seperti insulin untuk mengatur gula darah, leptin untuk mengatur nafsu makan, dan hormon pertumbuhan. Keseimbangan hormon ini sangat krusial untuk kesehatan dan perkembangan anak. Kesimpulannya adalah metabolisme makan pada anak merupakan proses penting dalam tubuh yang mengubah makanan menjadi energi dan zat-zat esensial untuk pertumbuhan dan perkembangan. Proses ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti usia, genetik, jenis kelamin, aktivitas fisik, pola makan, serta kondisi kesehatan anak. Gangguan metabolisme dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, mulai dari gangguan pertumbuhan, penurunan energi dan konsentrasi, obesitas atau malnutrisi, hingga meningkatkan risiko penyakit kronis di masa depan. Oleh karena itu, menjaga agar metabolisme anak tetap optimal sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang yang sehat. Gizi yang baik dan pola makan yang seimbang berperan besar dalam mendukung proses metabolisme yang sehat. Asupan nutrisi yang cukup, aktivitas fisik yang memadai, dan gaya hidup sehat merupakan kombinasi ideal yang harus diterapkan sejak dini. Baiklah, hanya ini saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.